Oke. Assalamualaikum Bu Yuni, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mai, alhamdulillah baik. Nah, Bu Yuni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coaching nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah coaching yang Bu Yuni akan lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita apa belum ya? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Yuni, harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu Yuni ya? Boleh Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Dalam coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif ya Bu. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, baik Bu Yuni. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu Yuni, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara yang ketiganya ini, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang Ibu Yuni butuhkan atau dilakukan ketika proses coaching nanti? Yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu, dan juga mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti coach dapat menemukan jawaban dari solusi masalah yang dihadapi oleh coach. Gitu Bu Yuni ya. Baik ya Bu Yuni, ada 3 kompetensi yang akan Bu Yuni kembangkan. Nah, untuk mendengarkan, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, nah kira-kira indikator ketercapaian apa sih yang akan Ibu Yuni lakukan? Saya ingin indikator yang saya capai itu yaitu coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan coach menemukan solusinya. Seperti itu Bu. Baik Bu Yuni, jadi Bu Yuni ingin indikator ketercapaiannya pada saat coaching nanti coaching nanti sudah menemukan jawaban sendiri ya. Baik Bu Yuni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan ya Ibu Yuni melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi ya Bu Yuni ya. Silakan Bu Yuni melakukan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Diana, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuni, alhamdulillah saya sehat. Gimana kabar ya Bu Yuni? Alhamdulillah. Tadi saya dengar Bu Diana sedang mencari saya, betul? Iya, betul sekali Bu. Boleh tidak saya meminta waktunya 15 sampai 20 menit? Boleh, ada apa ya? Oke. Ini Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi saya itu dalam pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama Bu, metode konvensional, yaitu metode ceramah. Yang kadang dari metode itu siswa itu menjadi bosan gitu Bu. Saya itu sebenarnya ingin memberikan pembelajaran yang kreatif, yang variatif, karena zaman sekarang ini kan perkembangan teknologinya itu kan sangat pesat sekali. Kita juga sebagai guru seharusnya bisa beradaptasi juga dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya Bu ya. Jadi jangan mengandalkan pembelajaran yang konvensional yang hanya itu saja gitu Bu. Jadi rasanya itu kurang bervariatif sekali gitu. Wah, luar biasa ya, Bu Diana punya pemikiran seperti itu ya. Jadi Bu Diana itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan keadaan zaman sekarang ya Bu. Jadi apa sih tujuan Ibu Diana dari pembicaraan yang kita dapatkan ini nanti? Saya itu menginginkan adanya perubahan ya Bu dalam menyampaikan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saat ini kan disesuaikan dengan perkembangan zaman, menggunakan berbagai
pembelajaran yang sudah tersedia seperti dengan kuisis, dengan word wall, atau yang lebih simpelnya lagi, lebih sederhana, kita bisa menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Luar biasa ya. Jadi di sekolah ibu itu ternyata masih menggunakan metode yang konvensional ya bu ya, masih ibu menginginkan adanya suatu perubahan ya bu, menggunakan metode pembelajaran yang kekinian. Nah kalau misalnya diukur nih bu, dari keterukuran di sekolah ibu itu kalau menggunakan rentang nilai ya bu, dari angka 1 sampai dengan angka 10 itu kira-kira berada di rentang berapa ya bu? Kalau di sekolah saya karena masih menggunakan metode yang konvensional dengan metode ceramah, jadi saya rasa dari tingkat 1 sampai 10 itu berada di titik level 5 ya Bu ya. Sedangkan saya itu sebenarnya menginginkan bahwa kemungkinan itu berada di level 7 gitu Bu. Jadi kalaupun untuk mencapai level 7 ini, level yang seperti yang lebih tinggi lagi sepertinya sangat sulit dilakukan karena saya harus banyak melakukan sebuah perubahan. Seperti itu ya. Jadi masih di level 5 ya Bu, sedangkan ibu menginginkan berada di level ke 7 ya Bu tadi ya. Nah, bagaimana ibu melakukan perubahan untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif tadi untuk mengalami peningkatan dari level 5 menjadi level 7? Sepertinya saya ingin melakukan rencana tindakan yang bisa saya perbuat, yaitu saya ingin merencanakan mentoring ya Bu ya, atau semacam seperti pendampingan individu di mana saya melakukannya dengan rekan sejawat secara bergantian, kemudian kita secara face to face gitu. Jadi yang pertama ibu lakukan adalah mentoring secara face to face, kemudian dengan rekan sejawat ya Bu ya. Oke, dengan teman-teman gitu. Mungkin selain itu apalagi yang dapat ibu lakukan? Mungkin selain dengan cara mentoring, saya ingin berkoordinasi Bu dengan kepala sekolah dan kurikulum ya, untuk membuat seperti kegiatan pelatihan atau workshop gitu yang dilakukan di sekolah dengan tujuan ingin meningkatkan kompetensi dari semua guru yang ada di sekolah ini, kemudian meningkatkan kompetensinya juga dalam hal pembelajaran bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Luar biasa ya, ibu sudah menginginkan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, berkolaborasi dengan teman, kemudian bersinergi juga dengan kepala sekolah ya Bu. Terus ada lagi nggak Bu yang dalam waktu dekat ini yang akan ibu lakukan dari aksi kegiatan yang telah ibu rencanakan tadi? Sepertinya yang akan saya lakukan itu untuk waktu dekat itu mentoring dulu ya Bu ya. Karena kalau misalkan saya melakukan mentoring itu lebih cepat aja gitu dibandingkan dengan saya melakukan workshop atau pelatihan. Karena kalau dari segi melakukan workshop atau pelatihan itu kita itu membutuhkan pertama waktunya yang lama gitu. Kemudian biayanya memang tidak sedikit lah untuk melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya kita juga harus menghubungi narasumber. Adapun kita ketika menghubungi narasumber itu terkadang kita tuh harus sesuai gitu Bu, dengan potensi yang ada, disesuaikan dengan apa yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Jadi saat ini saya sepertinya saya lebih nyaman untuk melakukan mentoring. Mentoring Iya. Bagus ya. Jadi karena kalau melakukan menghadirkan narasumber atau workshop, yang pertama adalah biaya ya Bu ya, yang kedua yaitu mencari narasumber yang pas, yang sesuai ya Bu ya, itu bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau ibu sedang melakukan mentoring, kira-kira kapan Bu akan dilakukan waktunya? Kalau untuk dilakukan kemungkinan sekitar 2 minggu ke depan ya Bu. Terus juga saya juga membutuhkan bantuan gitu ya dari teman sejawat saya yang memang mereka itu ahli dalam bidang IT. Kemudian saya juga melibatkan rekan sejawat saya yang bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif. Wah, luar biasa ya Ibu ya, dalam waktu dekat ini Ibu sudah melakukan aksinya. Yang pertama yaitu melibatkan rekan sejawat ya Bu ya, setelah melakukan mentoring gitu ya. Jadi nggak sabar Bu, ingin menunggu cerita-cerita Bu Diana. Jadi dari percakapan ini apa yang dapat Bu Diana ambil? Untuk dari percakapan ini sih yang saya dapatkan yaitu saya itu ingin mendapatkan sebuah
gambaran gitu bagaimana caranya saya itu memiliki terjadinya perubahan terutama untuk di sekolah saya Bu ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga nih dengan rekan sejawat, rekan-rekan guru yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan dalam hal media pembelajaran. Dari kolaborasi itu ya saya berharap bisa lebih meningkatkan lagi dari perubahan-perubahan yang ada di sekolah saya. Wah, luar biasa ya. Berarti sudah ada gambaran ya Bu Diana, langkah-langkah apa saja yang mau Bu Diana lakukan dalam waktu dekat ini, dengan mentoring, dengan kerjasama dengan teman, berbagi praktik baik dengan teman yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif. Wah, luar biasa Bu Diana, jadi nggak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Diana selanjutnya. Baik Bu Diana, bagaimana hal itu dapat berjalan dengan baik? Mudah-mudahan saya jadi senang gitu ya. Bagaimana perasaan Bu Diana sekarang? Ya, saya juga merasakan alhamdulillah lah, merasa lega gitu ya, bisa berkonsultasi dengan ibu, berbicara langsung gitu ya. Kemudian saya juga terima kasih ya Bu, ibu telah mau nih mendengarkan apa yang ingin saya utarakan kepada ibu gitu, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini terjadi perubahan khususnya untuk di sekolah saya. Wah, luar biasa ya Bu Diana ya. Saya juga senang berbagi dengan Bu Diana, bisa ngobrol sama Bu Diana, dan Bu Diana juga alhamdulillah sudah tenang, sudah menemukan solusi ya Bu Diana dari masalah Bu Diana. Baik Bu Diana. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Yuni, tadi Bu Yuni sudah melakukan coaching ya Bu Yuni ya. Iya Bu. Bu Yuni, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi terkait indikator-indikator tercapai yang tadi Ibu inginkan? Alhamdulillah tadi semuanya sudah tercapai Bu Yuni. Gimana Bu Yuni perasaan coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Alhamdulillah, baiklah Bu Yuni. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang tadi Bu Yuni sudah lakukan. Nah, apa saja sih yang sudah Ibu Yuni lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator-indikator yang tercapaian yang Ibu Yuni inginkan selama coaching? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan metode alur Tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan kepada coach saya, kemudian saya juga mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dalam diri coach saya tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu Bu. Oh, jadi itu ya, Ibu Yuni sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan yang sudah berhasil saya sampaikan sesuai dengan alur Tirta ya, yang tadi Bu Yuni sudah sampaikan, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab dari si coaching tadi. Pada saat coaching Bu Yuni sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan pada coaching. Kemudian Bu Yuni sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang dilakukan, dan juga coaching sudah berhasil menemukan tanggung jawab pada diri coaching tersebut, agar rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan sudah berhasil. Untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar cakapan Bu Yuni dengan coaching sudah fokus, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengar aktif, dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan
kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi ya Bu Yuni. Luar biasa Bu Yuni. Apa yang Ibu sudah berikan untuk Koci hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu Yuni, dan diberi kemudahan dalam melaksanakan Koci selanjutnya. Oh iya Bu Yuni, ada satu lagi nih pertanyaan dari saya. Boleh Bu Yuni saya bertanya? Iya Bu. Nah, kompetensi apa yang akan Bu Yuni kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Yuni? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching yang saya lakukan tadi yaitu alur tirta ya Bu, dengan alur tirta yaitu agar coaching menjadi lebih baik lagi dalam saya melaksanakan coaching ya Bu, terutama agar saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh coach tentunya ya Bu ya, agar coach saya itu dalam proses coaching saya tadi itu coach juga menemukan jawaban yang baik, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh si coach tersebut. Sebenarnya luar biasa Bu Yuni ya, masih terus belajar ya Bu Yuni untuk mendalami kompetensi yang ada, menggunakan alur tirta agar lebih baik dalam coaching nanti ke depannya. Bu Yuni mendalami kompetensi yang sudah ada, Bu Yuni ingin meningkatkan yang lebih baik lagi supaya Koci mendapat solusi dari permasalahannya dengan baik ya. Terima kasih Bu Yuni sudah melakukan proses coaching tadi dan coaching tadi dengan alur tirta. Saya senang Bu Yuni sudah bisa melakukan itu, mendapat kepuasan dari coaching yang Ibu hadapi tadi, dan terima kasih Bu Yuni sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Saya akhiri sampai di sini saja Bu Yuni ya. Terima kasih atas kesempatan pertemuan pada siang hari ini. Sama-sama Ibu, makasih. Sama Bu Yuni. Sudah diobservasi. Sama-sama juga.